Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Marsianus Jaya Warduna, NIM 2025410010. Saya mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir dari semester genap tahun akademik 2025-2026 untuk mata kuliah Sosiologi dan Politik. Dan dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik adalah Bapak Agustinus F. Pascalindo Dadi S.Phil M. Hum. Pada kesempatan ini juga saya akan memaparkan analisis mengenai 4 masalah atau realitas konkret sosiologi, ekonomi, dan politik dalam perspektif rent seeking atau perburuan rente. Ya, pada kesempatan ini juga mungkin kita bertanya, kira-kira apa itu teori rent seeking itu atau perburuan rente? Dalam benak kita mungkin bertanya-tanya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perspektif teori rent seeking itu seperti apa. Dalam sosiologi politik, teori rent seeking atau perburuan rente menjelaskan perilaku individu, kelompok atau korporasi yang memanfaatkan kedekatan politik dan regulasi negara untuk memperoleh keuntungan ekonomi pribadi tanpa memberikan kontribusi produktif bagi masyarakat. Jika dalam ekonomi murni, keuntungan didapat melalui inovasi dan penciptaan produk baru melalui produksi-produksi, maka dalam perburuan rente, keuntungan didapat melalui manipulasi kebijakan, lobi, penyuapan, atau monopoli yang dilindungi hukum. Negara dalam hal ini seringkali menjadi arena di mana otoritas publik disalahgunakan untuk mendistribusikan kekayaan kepada kelompok elit tertentu. Jika tadi kita mengenal teori rent seeking itu dalam perspektif sosiologi politik, maka untuk lebih menukik, mari kita melihat dari perspektif ekonomi, sosial, dan politik. Dalam perspektif ekonomi, perburuan rente mendistorsi pasar bebas. Dalam hal ini, mendistorsi adalah mengganggu atau merusak, memanipulasi mekanisme pasar yang berjalan secara alami. Contoh, alokasi sumber daya tidak lagi berjalan berdasarkan efisiensi dan kompetensi yang sehat, melainkan berdasarkan siapa yang memiliki akses paling dekat dengan pengambil keputusan. Dalam perspektif sosial, fenomena ini memperlebar jurang ketimpangan. Kekayaan masyarakat tersedot ke atas award wealth transfer kepada segelintir pemburu rente yang memicu kecemburuan sosial dan melemahnya kohesi kemasyarakatan. Lalu yang ketiga adalah perspektif politik. Hubungan antara penguasa dan penguasa besar bergeser menjadi patron klien. Kebijakan publik yang seharusnya dibuat demi kesejahteraan warga negara beralih fungsi menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan demi melanggengkan kekuasaan dan modal. Untuk memahami bagaimana teori rent seeking atau perburuan rente ini bekerja dalam kenyataan sehari-harinya, saya akan memberikan 4 contoh konkret yang menyangkut dengan perburuan rente. Yang pertama adalah impor komoditas pangan. Dalam mekanisme, pengusaha besar melakukan lobby intensif atau memberikan pembiayaan politik kepada pejabat publik agar mendapatkan kuota yang khusus impor komoditas utama seperti beras, gula, atau daging. Dampaknya, kompetisi pasar mati karena pengusaha lain tidak bisa masuk. Akibatnya, harga pangan di tingkat konsumen melonjak jauh di atas harga pasar internasional. Di sisi lain juga, petani lokal terpukul karena pasar dibanjiri barang impor pada saat panen raya. Ya, yang kedua, kita melihat adanya konsesi lahan kebun dan tambang melalui jalur belakang. Mekanismenya adalah korporasi memanfaatkan celah hukum dan menyuap pejabat daerah untuk menerbitkan izin usaha pertambangan atau hak guna usaha perkebunan di atas lahan negara atau tanah adat, yang seperti terjadi sekarang ini, yaitu di tanah Papua, tanpa izin prosedur analisis dampak lingkungan yang jujur. Dampaknya khusus sangat besar, yaitu terjadinya kerusakan lingkungan masif dan perampasan ruang hidup masyarakat adat. Secara sosial, munculnya konflik agraria yang berkepanjangan antar korporasi yang dilindungi aparat
dengan warga lokal yang kehilangan mata pencaharian. Lalu kita melihat lagi bagaimana yang ketiga itu terjadi, yaitu manipulasi proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang istilahnya adalah tender kurung. Dalam mekanisme ini, spesifikasi tender pemerintah sengaja dikunci atau diatur sedemikian rupa agar hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan milik kerabat atau kroni pejabat yang sedang berkuasa. Lalu kita melihat bagaimana yang keempat, yaitu komersialisasi jabatan dan birokrasi pembuatan izin. Mekanismenya adalah birokrat sengaja membuat prosedur perizinan usaha menjadi berbelit-belit, panjang dan tidak transparan, agar para pelaku usaha bersedia membayar biaya pelicin demi mempercepat proses. Namun ada dampak-dampaknya, yaitu biaya logistis dan investasi menjadi sangat tinggi. Dampak sosialnya, budaya koruptif dan transaksional menjadi hal yang dianggap lumrah dalam pelayanan publik, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ya, dalam kesempatan ini pula izinkanlah saya untuk menganalisis fenomena rent seeking atau perburuan rente itu sendiri dalam konteks kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memerlukan kacamata sosiologi politik yang sangat kritis. Maka dalam bagian ini saya menganalisis potensi, celah dan risiko terjadinya perburuan rente baru yang justru lahir dari kebijakan strategis era Presiden Prabowo. Dalam sosiologi politik, program-program berskala megaproyek dan berbasis negara state driven selalu menjadi target empuk bagi para pemburu rente untuk mengalihkan anggaran publik menjadi keuntungan privat melalui kedekatan politik. Berikut saya akan menganalisis 3 kebijakan utama Presiden Prabowo yang dinilai para pengamat dan media nasional memiliki risiko dan indikasi praktik rent seeking. Yang pertama adalah program makanan gizi gratis atau MBG. Yang kedua, program Cetak Sawah Baru 3 juta hektar mega proyek food estate. Dan yang ketiga, hilirisasi nikel dan komoditas strategis. Secara konkretnya, saya akan menjelaskan program-program mega proyek dari Presiden Prabowo ini. Saya akan menjelaskan bagaimana program itu berjalan dan bagaimana dampaknya sampai sekarang. Yang pertama adalah program makanan gizi gratis. Kebijakan ini sangat baik dalam program prioritas nasional yang menyasar puluhan juta anak sekolah dan ibu hamil dengan anggaran ratusan triliun rupiah yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Namun seperti yang kita tahu, beberapa hari terakhir ini ada penangkapan Kepala Gizi Nasional yang dalam kesempatan ini saya mengatakan bahwa secara khusus bahwa Kepala BGN ini dititipkan karena dia menjadi salah satu orang dalam dari kampanye pemenangan Prabowo dan Gibran. Risiko dari penampakan ini adalah anggaran negara terkuras, namun kualitas gizi makanan yang diterima anak-anak berpotensi diturunkan demi memaksimal margin keuntungan pengusaha kroni-kroninya. Dalam sumber dari Kompas, di sini para ekonom nasional mengingatkan agar tata kelola kembali dilihat dari seberapa untung dan seberapa bergunanya bagi anak-anak sekarang, sehingga tidak terjadi ketimpangan atau terjadinya rent seeking itu sendiri. Dalam program strategis atau kebijakan pemerintah Prabowo, yaitu program Cetak Sawah Baru 3 juta hektar mega proyek food estate. Kebijakannya ini dan dalam ambisi swasembada pangan nasional yang diwujudkan melalui pembukaan lahan pertanian berskala masif di wilayah seperti Merauke yang berada di Papua Selatan dan Kalimantan. Ini melibatkan Kementerian Pertanian di sektor swasta atau BUMN. Risiko atau celah rent seekingnya adalah perburuan rente terjadi pada proses pengadaan alat mesin pertanian, pupuk, serta konsesi pengolahan lahan. Korporasi besar memanfaatkan dalih stabilitas pangan nasional untuk mendapatkan insentif pajak, kemudahan perizinan lingkungan tanpa AMDAL yang ketat, dan anggaran pengadaan barang dari APBN. Dampaknya secara sosioekologis, proyek ini berisiko mengulangi kegagalan food estate sebelumnya, merusak hutan adat, namun para pengusaha kontraktor penyedia komoditas proyek tetap meraup untung besar dan uang negara yang dicairkan. Dari
pengalaman-pengalaman ini timbulnya timbul perdebatan atau perbantahan atau penolakan dari warga-warga lokal seperti ketua adat atau LSM dari masyarakat Papua yang terjadi di mana adanya film pesta babi, karena hal itu sangat merugikan masyarakat Papua. Dan kebijakan yang ketiga dari kebijakan Prabowo Gibran ini adalah hilirisasi nikel dan komoditas strategis. Kebijakan ini melanjutkan dan memperluas kebijakan larangan ekspor bahan mentah seperti nikel, boksit, dan tembaga agar diolah di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk mengelola itu semua sementara perekonomian Indonesia sekarang sedang carut marutnya? Dan pemberian izin operasional smelter dan kuota ekspor produk olahan, pemburu rente baik lokal maupun asing akan melakukan lobby intensif agar mendapatkan fasilitas pembebasan pajak yang berkepanjangan atau kelonggaran aturan ketenaga kerjaan dan lingkungan di kawasan industri. Tentu ada dampaknya itu adalah keuntungan hilirisasi hanya dinikmati oleh segelintir pemilik modal besar yang dekat dengan penguasa itu sendiri, atau mungkin saja bisa juga dulu ada figur-figur tertentu yang membantu untuk memuluskan pasangan presiden ini untuk menjadi RI 1 di negeri ini. Dan dampaknya bagi masyarakat adalah lingkar tambang menghadapi dampak kerusakan lingkungan dan minimnya serapan tenaga kerja lokal yang berkeadilan. Ya, pada kesempatan ini juga setelah membahas bagaimana dampak dari rent seeking dan masalah-masalah yang terjadi dalam negeri dan serta kebijakan Prabowo dan Gibran ini yang memungkinkan adanya praktik rent seeking atau perburuan rente ini, maka di kesempatan ini saya menyimpulkan dampak sistematif rent seeking. Secara akumulatif, sosiologi politik melihat bahwa perburuan rente tidak sekedar merugikan keuangan negara, tetapi merusak 3 fondasi utama bangsa. Yang pertama adalah kemunduran demokrasi, yang kedua itu adalah ketimpangan sosial yang ekstrim, dan yang ketiga inefisiensi ekonomi dalam jangka yang panjang. Negara tidak lagi dalam kemunduran demokrasi, negara tidak lagi melayani rakyat secara inklusif, melainkan tersandar oleh kepentingan oligarki. Dalam ketimpangan sosial yang ekstrim, terjadinya akumulasi kekayaan yang tidak wajar pada kelompok elit tertentu, sementara mobilitas sosial bagi masyarakat kelas bawah semakin mandek dan mundur. Dan yang ketiga, inefisiensi ekonomi jangka panjang. Negara kehilangan daya saing global karena energi para pelaku usaha habis digunakan untuk melobi penguasa atau orang dalam, bukan untuk berinovasi menciptakan produk yang kompetitif. Oleh karena itu, di akhir analisis ini saya mengajak teman kita semua, terlebih khusus sebagai mahasiswa yang peka dan kritis terhadap masalah-masalah nasional, terlebih khusus dalam ekonomi, budaya, dan politik. Mari kita berpegang teguh dalam mempertahankan kesatuan NKRI ini untuk memperjuangkan praktik-praktik rent seeking untuk tidak terjadi lagi dalam budaya kita Indonesia. Pada kesempatan ini juga saya akan mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada kita semua sudah mendengarkan analisis saya, dan tentu sebagai manusia yang serba kekurangan, izinkanlah saya untuk meminta maaf atas segala kata atau tutur kata yang tidak berkenan di hati kita semua atau menyimpang dari penjelasan-penjelasan ini. Saya mohon maaf, terima kasih, dan selamat malam.